Ya itu dia, aku nanya kan sama papa gitu, nanya sama papa ini maksudnya apaan nih, cuma hehe gitu doang dan nggak ada lagi pembahasan selanjutnya. Jujur awalnya tuh aku nggak tahu sama sekali, nggak denger sama sekali juga gitu. Tiba-tiba teman-teman tuh pada ngasih link gitu kan, berbagai macam dari media lah gitu. Oh, ini bener gak nih kayak begini? Lah kita aja nggak tahu gitu kan, ada apa sih sebenarnya gitu. Akhirnya papa juga ngirim tuh link beritanya, cuma bilang hehe gitu doang, nggak ngejelasin ada apa gitu. Aduh bingung banget gitu, teman-teman udah pada nanya, teman-temannya papa juga pada nanya, terus netizen juga pada nanya, rame lah semua di Instagram, di media sosial gitu. Aku sih secara pribadi memang tidak pernah mengenal beliau ya, maksudnya anaknya almarhum secara langsung atau komunikasi lewat apapun juga belum pernah sama sekali. Jadi memang baru tahu ya pas ada berita ini aja gitu. Tapi ya siapa tahu gitu di kemudian hari ada kesempatan untuk berteman, saling sapa. Ya mudah-mudahan aja gitu. Mungkin saat ada berita itu sendiri Kak Garda sempat ngechat ayah ngomong gimana ini kok bisa gini gimana? Ya itu dia, aku nanya kan sama papa gitu, nanya sama papa ini maksudnya apaan nih, cuma hehe gitu doang dan nggak ada lagi pembahasan selanjutnya gitu. Jadi dibiarkan menggantung seperti itu. Ya ya udahlah ya, mungkin emang entah keceplosan atau apa kali ya. Tapi bener-bener heboh itu Indonesia. Lah gue jadi ditanyain, lah gue aja bingung, bingung banget gue. Ya udahlah. Kayak gitu sih. Ada yang sempat kaget loh kok bisa sama sekalinya dijodohin bisa sama anaknya almarhum gitu. Sebenarnya mah omongan di jodohin itu nggak cuma sekali ini aja, berkali-kali gitu. Dan nanti kakak dijodohin ya sama ini gitu ya. Mungkin emang cuma omongan aja sih. Selama ini sih belum pernah ada yang seserius itu, maksudnya karena mungkin aku juga masih muda, masih ngejar pendidikan juga, masih ngejar karir juga gitu. Cuman papa pernah bilang sih, papa tetap membiarkan aku milih sendiri gitu, karena bagaimanapun juga kalau aku yang milih kan emang bener-bener cinta gitu lah. Kayak gitu. Berarti sebelumnya sempat dijodohin sama siapa-siapa aja nggak apa-apa? Sering banget, kayak waduh 13 kali ada kali. Banyak banget, gue sampai keder jangan jodoh gue lebih dari satu ini, aduh. Tapi emang iya langganan dijodohin kayaknya. Jadi kadang wah ada temennya papa gitu kan, punya anak cakep, bagus, baik gitu. Ya kenapa enggak dikenalin kayak gini-gini. Cuman emang nggak pernah kesampean sampai dikenalin beneran sih, nggak pernah. Cuma speak aja gitu. Memandang perjodohan sendiri Kak Garda Iya. memandangnya seperti apa? Iya karena gimana ya, nggak semua yang dijodohin itu nggak baik dan nggak semua milih sendiri itu baik sebenarnya. Jadi memang ini mungkin orang tua tuh punya pandangan sendiri kali ya terhadap anaknya, dan siapa juga orang tua yang nggak pengen masa depan anaknya terang, bagus, cemerlang gitu. Maka salah satu yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mempersiapkan pasangan hidup yang terbaik untuk anaknya gitu, yang kira-kira cakep gitu loh, ada peluang, kemudian bukan cakep secara fisik ya, maksudnya ada peluang di masa depan, peluang untuk sukses, peluang untuk rumah tangganya baik gitu. Karena pasti semua itu harapan orang tua, pengen anaknya tuh ya punya pasangan hidup. Karena gini loh, pasangan hidup kita tuh menentukan kualitas hidup kita nantinya gitu kan. Apalagi perempuan, kita sangat bergantung sama suami. Bagaimana suami memperlakukan kita, bagaimana suami kemudian nge-treat kita ya, mendidik kita, itu sangat berpengaruh gitu untuk seorang istri. Seorang istri mentalnya sangat berpengaruh untuk menjadi seorang ibu. Jadi tuh emang ribet lah gitu. Makanya kita harus meminta kepada Allah untuk mendapatkan pasangan yang terbaik gitu. Artinya nggak pernah protes ya dijodohin sama papa? Ya udah terima-terima aja. Nggak pernah protes karena aku yakinnya ya papa nggak pernah serius gitu. Kalau jujur, kalau dari keinginan aku pribadi ya pengennya kita sih milih sendiri gitu loh, ketemu sendiri. Cuman emang belum pernah ketemu lah, papanya juga belum pernah nemuin, lagunya juga belum pernah ketemu gitu kan. Jadi kayak kagak ketemu ini gitu ya, mungkin masih entar kali gitu. Itu sih. Tapi kalau dibilang kan bapak sering jodohin, Iya. artinya papa sendiri pengen cepet-cepet anaknya sesegera mungkin menikah. Ini ada benernya ada nggak benernya.
kan gini, orang tua kan kayak kalau ngeliat kita tuh rasanya kayak masih kecil aja gitu kan, masih nggak tega ngelepas gitu. Jangan nikah, kayak aku kuliah di Inggris aja masih susah ngelepasnya apalagi nikah gitu kan. Cuman memang dari awal sudah dipersiapkan, bukan dipersiapkan untuk menikah ya, dipersiapkan untuk menghadapi pernikahan itu kayak apa sih nantinya gitu. Jadi papa sering ngajarin hal-hal simpel kayak bagaimana sih istri melayani seorang suami dan bagaimana seorang suami melayani mengayomi seorang istri. Nah, seperti itulah yang diajarkan dalam rumah. Jadi yang ditampilkan tuh keharmonisan, kasih sayang, cinta, care, peduli gitu. Kemudian ada sisi agamanya juga. Jadi kita lebih belajar dari mama dan papa sih. Sejauh ini kan pasti udah viral juga nih kak kabar Ya, yang kemarin Jolin. Pasti betul. yang pihak sana, si Hasannya juga pasti sudah menerima kabar juga kan. Iya, Sempet ada temenan di Instagram kah atau chat atau sama sekali enggak. Sama sekali enggak sampai detik ini. Bahkan Instagramnya beliau pun apa gue juga nggak tahu. Boleh sih kalau mau ngasih tahu mah. Cuma nggak tahu sama sekali Instagramnya apa, nggak tahu sosial medianya, nggak tahu sama sekali. Dan alhamdulillah belum pernah dengar gitu. Tapi ya boleh, cie. Aku gatel banget sih kayaknya. tapi kalau udah siap menikah belum sih? Siap nggak? Secara mental dan Nggak pernah ada orang yang benar-benar siap sih. Kalau kita ditanya kamu siap mati nggak? Siapa juga yang siap mati gitu. Kamu siap nikah nggak? Siapa juga ya. Karena entah kan tolak ukur kesiapan manusia itu berbeda-beda. Ada yang nggak siap karena belum mapan barangkali. Ada yang nggak siap karena kurang ilmu barangkali. Tapi kalau aku pribadi gitu ya, jujur masih belum siap. Kenapa? Karena masih banyak hal yang harus dikejar dan harus diurusin gitu daripada nikah gitu kan. Apalagi viral nih, nikah muda pas segala macam, banyak yang nanya lu kenapa nggak mau nikah muda gitu. Alhamdulillah mamaku kan pelaku nikah muda juga, usia 14 tahun udah menikah, 16 tahun udah punya anak gitu. Tapi ada baiknya, ada ya semua ada plus minus lah gitu. Aku sih sekarang lagi pengen enjoy life as a teenager, life as a content creator gitu. Jadi lebih pengen mengejar karir dulu dan pendidikan itu. kalau dibilang kriteria suami seperti Ya, aduh kriterianya kayak apa ya? Nggak ribet-ribet sih, nggak ribet-ribet. Pokoknya ya adalah. Ntar gue jadi kayak buka lowongan ini si Indonesia, jangan dong. mungkin dari baiknya atau agama atau Wah seperti baik, semua cewek pasti menginginkan itu ya, laki-laki yang baik, perhatian, peduli, sayang gitu ya. Kemudian banyak uang, pinter, agama, iya rapi gitu, wangi, disiplin. Tapi aku sih lebih cenderung sama laki-laki yang inisiatif. Jadi dia tuh nggak bengong aja gitu, ada yang dilakuin, ada yang dikerjain sama dia, dan hidupnya tuh produktif gitu loh, kayak itu sih. sejauh ini udah ada yang tiba-tiba datang ngelamar atau ngajakin taruh? Usai. Banyak banget, kadang ada yang nge-WA apa sampai pernah ada yang kayak ngasih aku tuh buku profil gitu, buku profil tuh CV isinya CV-nya tentang beliau gitu. Ya kita mah ya udah cuma terima aja gitu, tapi ya nggak pernah gimana gitu. Padahal nggak kenal. Gak kenal sama sekali dan bingung banget. Waktu itu lagi ada acara, itu kan lagi sebuah acara, tiba-tiba ada yang datang terus ngasih CV, disuruh baca, isinya profil tentang beliau semua. Lah gue jadi keder bacanya, terus gue kudu ngapain. Ya gitu sih. Mungkin salah satu alasan sampai detik ini mungkin Kak Wirda belum menemukan Ya, orang yang diajak taruh gitu. Kenapa sih Kak kira-kira alasannya? karena itu bukan fokus aku kali ya. Karena orang gini sih, dia akan menemukan apa yang dia cari kalau dia fokus kepada hal tersebut. Contoh misalkan kayak ada banyak kerjaan di dunia ini, tapi kenapa kita nggak pernah nyangkut satu kerjaan pun? Mungkin karena fokus kita bukan itu, sehingga opportunity itu tidak terlihat sama kita gitu. Barangkali itu sangat dekat daripada apa yang aku bisa bayangkan, tapi karena fokus aku tidak di situ, nggak kelihatan nih orang-orang ini gitu loh. Ya, balik lagi karena memang itu bukan fokus aku yang utama. Lagi pula aku masih banyak kurangnya juga, terutama di agama, di ilmu juga gitu. Jadi belum banyak mengerti dan masih harus banyak belajar. Seberapa dekat dengan keluarga Syekh Ali Jabir sendiri sih Kak Wirda? Syekh Ali itu memang udah seperti keluarga banget ya, karena memang dari awal
kami kenal beliau baru di Indonesia itu sudah bergabung di Darul Quran. Begitu pula dengan adik kandungnya almarhum ya, Syekh Muhammad Jabir, bahkan tinggal di dalam pesantren kita. Jadi ada satu rumah gitu beliau sama keluarganya, dan aku alhamdulillah sangat dekat sama anak-anaknya beliau, anak-anaknya Syekh Muhammad Jabir. Jadi memang udah seperti bagian terpenting dalam keluarga kami. Jadi ketika mendengar kabar beliau wafat ya sangat-sangat terpukul sekali, karena emang deket banget, apalagi ada saya Ali tuh kalau ketemu sama almarhum ya suka manggil Wirda gitu, diajak makan, diajak foto, apalagi beliau tuh bisa masak, punya restoran Arab gitu kan, itu enak banget makanannya. Jadi pernah suatu saat gitu ya, si Ali tuh bikin kue di rumahnya beliau gitu, bikin kue dan itu enak banget gitu. Setiap kita minta dikirimin nggak boleh, harus main ke rumahnya baru dikasih, kalau dikirim nggak boleh, biar main ke sono gitu. Jadi emang banyak sekali kenangan sama beliau, alhamdulillah. Tapi memang nggak pernah ketemu sama Hasannya karena nggak di Indonesia, nggak di Jakarta. Gini sih, gue nggak pernah tahu, gue nggak pernah dengar, sumpah, gue nggak pernah dengar, karena emang sangat private ya, saya pun nggak pernah kepo lah gitu dengan siapa aja sih keluarganya si Ali kayak gini, enggak, cukup mengenal sosok beliaunya aja gitu, tapi nggak pernah sampai ngorek-ngorek si Ali punya anak nggak ya, cakep nggak ya gitu kan, kayak wah jomblo nggak nih, nggak pernah never heard of that gitu. Dulu sih kalau nggak salah ya, seingatku dulu aku pernah umroh bareng sama keluarganya beliau dan ada anaknya beliau juga, mungkin itu Hasan kali ya waktu itu, cuman masih sama-sama kecil, jadi Hasannya masih kecil, aku masih kecil kalau nggak salah, karena dulu sempat lihat tuh saya Ali sama anak kecil, katanya ini anaknya saya gitu, cuman nggak kalau ternyata itu tuh mungkin beliau gitu, Hasan itu. Jadi ya kapan bisa ketemu ya. Dengernya berarti pas baru viral ini. Iya, pas baru viral ini baru denger namanya anaknya almarhum ya. Mungkin terakhir kalau Ya. misalkan Hasan nonton, apa yang mau disampaikan? Maklumin aja netizen Indonesia ya. Itu aja sih ya, berdoa yang terbaik lah untuk Hasan dan untuk Wirda juga, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan cita-cita kita dan apa yang kita kejar, insya Allah. Gitu aja sih Siap, ya. cukup Kak Wirda. Kasih ya.